sama-sama melihat pertempuran antara Eko versus Bigatron Alpha. Yes, dan ini dia untuk permulaan dari grup C. Eko versus Bigatron Alpha. Saken dengan adanya weakness finder. Sebenarnya ada dua tipikal dari one ya. Ada yang bawa quantum, ada yang bawa weakness finder. Ya. Cuman Ya pasti ada perbedaan fungsi dan perbedaan tujuan juga kan. Karena weakness finder, karena jadinya weakness point. Ya, plus weakness finder juga akan memberikan efek slow yang sangat-sangat baik lagi kan ya Bu Iya, ya. Ini obat tensi saya mana ya? Baru mulai. Baru mulai loh ini saya loh. Sabar. Tapi aku suka karena one ini walaupun memang ngebuka dari weakness pointnya agak susah, tapi ya dia hero momentum tapi Finn. What? Oke, satu flicker di awal pun sudah terlihat. Dan sekarang pertempurannya belum terjadi di laning manapun di bagian bawah di area God Lane antara Cloud dan juga One masih fokus terhadap masing-masing dari minionnya di tengah. Cukup agresif. Parsha yang digunakan oleh Haji. Yep. Dan oleh Haji Sanji. Tadi karena baru ketemu di lift. Jadi kebawa-bawa kayak ingat mulu dah. Walaupun belakangnya sama-sama G ya. Iya. Tadi ketemu di lift. Gak apa-apa. Terbayang-bayang ya. Iya. Itu memang ya idol. Tapi untuk sekarang belum ada first blood juga, namun tadi flicker yang digunakan di bawah menit pertama ini akan menjadi informasi yang cukup mahal. Yep. Apalagi poking dari Sanji ini juga mengerikan, ada stunnya, damage-nya gede juga. Oke, ini dia dari setelan emblemnya. Ada tenacity yang digunakan, agility yang digunakan juga, base common emblem digunakan oleh Cloud. Plus dari One sendiri juga Swift dan juga dari tenacity tadi yang digunakan ya untuk bisa mendapatkan lagi perlawanan terhadap tubuhnya. Wow. Mulai bertukar damage di awal dan Finn akankah berani untuk masuk ke area dalam. Kenapa? Karena Magic Love tadi nggak terlalu kena pula. Dan Benny Kitty masih berhasil menggocek 3 kali. Belum ada yang kena damage, namun di bagian atas Sorizo sendirian dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Bahkan tuh sekarang ada PMA yang udah dikeluarkan pula oleh Benny Kitty, tapi berhasil ditukar. Satu di area XP, satu di area Court Lane. Yap, pertukarannya nggak adil, tapi Feeder Ice Strike sudah mulai dibuka di mana Super Ken kali ini harus dipaksa mundur dan merelakan Turtle mungkin kali ini karena udah mulai di zoning out oleh Sunport, tapi Final Slash menggeser Super Ken sehingga ternyata Turtle-nya di reset. Oke, Turtle-nya ke reset tapi tidak untuk Super Ken karena kehilangan seluruh HP yang dia miliki. 1, 2, 3, 4 player sudah parkir di area tersebut. One masih recall kalau kita lihat dan juga ada penalti zone tadi udah langsung dikeluarkan. Bahkan untuk sekarang Sorizo-nya berhasil mendorong mundur beberapa player dari Eko dan mereka semua pun harus balik lagi menuju ke area dari Purple Buff-nya dan ada kesempatan pula untuk mendapatkan dari area Purple Buff tersebut dan Kalzi ditembak tapi masih belum kena. Yap, masih terlalu jauh dalam jangkauannya tapi Purple Buff masih coba untuk dicicil saja. Tapi JP mencoba untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Bigatron Alpha. Sorizo sudah siap akan menjadi frontliner untuk Bigatron karena sudah ada ancang-ancang dari Hardguard yang akan dikeluarkan. Moment of Truth. Tidak ada kontes yang terjadi juga karena Carl TZ. Mereka harus memikirkan dari segi HP yang memang udah tergerus. Yap, dan Turtle berhasil diamankan walaupun memakan waktu cukup lama ya. Di atas menit 3 loh Turtle pertama baru berhasil diambil. Point kill sama. Network ada perbedaan. Tapi Sorizo sendirian. Sorizo dikeroyok oleh 2 orang sekaligus. Bisakah dia bertahan? Tidak. 2 orang dengan damage yang cukup berhasil mengamankan Sorizo. Keputusan dari Finn yang emang gak ngenyelamatin juga cukup bijak ya, karena udah secure harus ditumbangkan karena HP-nya udah low banget. Jangan sampai nantinya jadi buy one get one. Finn bisa jadi aja ditumbangkan juga. Dan sekarang Bigatron Alpha masih mencoba untuk mencari momentum mereka karena Sorizo tadi udah juga mendapatkan satu keberadaan dari Sanji. Di saat Sanji gak udah flicker, itu adalah target yang udah on point. Tapi Finn nih juga sejago ini karena suka nonton di Omni. Iya, banyak informasi yang bisa didapetin gitu kan. Untuk bisa membuat badan tetap fit, banyak informasi juga yang bisa diambil gitu loh. Hey, Feather Ice Strike ditembak cukup memberikan efek traumatik. Dan sekarang Super Ken sendirian bersama dengan Finn ternyata. Wow, ada satu hal yang udah dilakukan tapi Kalzi masih berhasil selamat. Cukup berani dan Super Ken-nya balik lagi bertemu dengan Sunpot, tapi Sunpot pun harus mundur. Mereka semua bertarung di area bawah. Benny Kitty belum cukup damage, mundur teratur semuanya. Bahkan Finn dengan Magic Love yang dia miliki juga memberikan damage yang cukup pula. Ada 3 player berkumpul, one-one-nya
Namun JP berhasil dihancurkan. Superken masih sendirian. Ada 2 player yang cukup mendekat dan juga pergerakan dari Sampor. Final Slash udah mulai connect. Ada pergerakan tadi begitu baik dan juga sekarang Blazing 2 dari dikeluarkan Finn. 1 damage berhasil masuk dalam tubuh dan membuat dirinya pun menghilang. Tapi Kalsi masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah resource yang dia butuhkan. Yes, tapi ini pertukaran yang cukup adil ya. Romer tukar Romer, peperangan sih jauh banget. Ini di dalam satu buah inner turret di arah bawah, bahkan outer turretnya masih belum ada yang hancur sama sekali. Dan masih coba untuk saling menyusul saja dari segi gold gap yang terjadi di menit yang kelima. Turtle yang kedua sudah muncul, tapi Carl TZ yang sekarang harusnya tidak akan membiarkan Turtle-nya jatuh kembali ke tangan dari Bigetron Alpha. Karena setup sebenarnya udah dilakukan juga. Tapi ini dia minusnya kalau menggunakan tank jungler. Damage-nya makin gede kalau nantinya setup di kontes. Iya loh, cuman tadi mereka berani banget untuk bertarung di area tersebut. Tapi Turtle-nya sekarang terlihat ada Electrifying Beast-nya udah dikeluarkan. Penalty zone yang memberikan sedikit waktu agar Kaltezi-nya tidak bisa bergerak kemana. Dan sekarang Kaltezi mulai dikejar kembali. Ditembak sakit banget. Satu lagi Astral Spear yang memang connect ke dalam tubuh dari Joy. Yes, dan diselamatkan juga dari Sanfortia yang langsung buka vengeance di sana. Namun ada split push tadi yang dilakukan oleh Benny Kitty. Bisa mendapatkan satu buah objektif outer bottom turretnya. Ini kalau ngelihat dari Bigetron, satu-satunya yang bisa jalanin lane jauh, Saken. Ya, namun ada resiko plus minus lah yang mereka hadapin. Di final slash-nya tadi membuat satu wave minionnya full masuk ke dalam area dari outer turret yang ada di bagian atas. Plus minus yang terjadi di area gold lane-nya, outer turret terbuka. Ada kesempatan yang bisa diambil oleh Cloud-nya. Tapi belum ada mirroring yang benar-benar bisa dilakukan. Namun mereka dari sisi network jaraknya dekat banget loh. Yap, dan ini pertanyaan juga sih. Siapa yang nantinya bisa nangkep Benny Cutie? Yang free banget di atas, di bawah. Dia udah bisa maksimalin split push-nya juga. Dan pastinya memberikan informasi kayak informasi dari One Esports App. Aduh. Full, lengkap, komplit semuanya. Bisa kalian langsung dapetin final slash. Again and again, dikeluarkan, ditarik lagi. Divine Judgment masih bertahankah? Dan sejauh ini Superken masih berhasil untuk mempertahankan dirinya. Ditembak lagi dengan satu survey. Memang connect pula ke arah satu player. Yap, tapi memang ya Superken, Fredrin tanpa Angela aja udah strong banget. Tapi JP masih mempertahankan, tapi penalty zone. Connect dengan sekarang JP masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi satu lagi execution strike. JP masih bisa bertahan. Wow, memang jodoh, umur, maut semuanya udah diatur. Tapi tetap dengan 4 player yang emang nahan di area tersebut, ada satu space yang tercipta. Inner turret dirubuhin loh. Lagi. Ini kebuka lama-kelamaan. Nah ini bawah udah dapet 2 turret. Dan Bigetron udah mulai kesalip nih dari segi gold hit yang tadi mereka pegang. Dan belum ada efek stun ataupun suppress yang pasti gitu dari Bigetron untuk bisa menghentikan laju dari Benny Kitty-nya. Ini rada-rada sulit juga ya. Benny Kitty juga masih free banget dan 4 player di tempat yang lain. Mereka benar-benar bisa memberikan waktu terhadap satu hero tersebut. Waktu lagi yang berbicara kalau kayak begitu. Tapi Perfect Turtle diamankan oleh Bigetron Alpha ini udah lumayan menjadi tabungan pastinya ya. Untuk bisa ngelit tipis-tipis dan ngasih offensive power lagi. Dan spamming dari Astral Sphere-nya Moreno juga ini lumayan ngeselin ya. Iya. Gue dari tadi nge-spam juga, aim yang bagus terlihat pula tadi yang dilakukan oleh Moreno. Namun tuh sekarang Sanji-nya terkena lagi satu tembak begitu menyakitkan. Plus pertempuran penalti zone connect lagi karena 2 player. Akankah mereka melanjutkan sebuah pertempuran di atas tersebut? Karena sekarang Sanji mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya. Tapi masuk ke bagian dalam, ada efek super langsung dilakukan. Divine Judgment membuat satu player dari Bigetron 80 sempat hilang dan sedikit lagi pintu dari satu otot yang ada di area mid. Belum ada weakness point yang memang benar-benar dikonfirm menjadi crossbow tank. Tapi ada 2 player yang benar-benar hancur di area tersebut. Yes, dan Superken selamat atas outer mid turret yang hancur. Ya. Kalau nggak dia pasti makan damage dari turretnya juga. Dan ini adalah sebuah pergerakan yang sangat luar biasa dari Bigetron Alpha. Bagaimana adanya Saken yang dirasuki oleh Finn. Semakin pede lagi untuk maju. Superken-nya juga yang udah menjadi frontliner gak tumbang. Dan sekarang Bigetron Alpha menemukan tempo mereka untuk bisa dapetin objektif. Oke, crossbow tank langsung terbuka. Tapi Kalzi seperti masih bisa bertahan. Dan sekarang ada satu Blazing Duet tadi udah langsung dikeluarkan. Ada 3 player yang terkena. Dia dampak dan juga impact dari satu damage begitu menyakitkan. Namun ternyata untuk kali ini Finn lah yang menjadi korban. Yes, kembali ya, Romer tuker Romer. Dan ini menjadi pertukaran yang adil aja. Sanford lebih harus memperhatikan lagi deh. Dia walaupun udah punya regen HP tambahan,
Tapi cicilan-cicilan dari Moreno itu yang sangat-sangat membuat akhirnya mau kabur sejauh apapun kalau udah ketahuan, aimnya bagus banget loh Iya. Moreno. Dan belum ada yang bisa menjangkau Moreno. Even pun itu Benikiti karena dari tadi Benikiti masih berfokus untuk split push aja. Dapetin objektif belum ikut untuk bisa mengambil lini belakang dari Bigetron. Ini bisa dibilang dari masing-masing marksman-nya oke sejauh ini. Yap. Masih aman sejauh ini permainan mereka. Apapun rencana yang mereka lakukan masih cukup berjalan walaupun banyak obstacle yang harus mereka lewatin. Dan Sorizo pasang badan membuat sebuah barikade, membuat sebuah pagar agar tidak ada yang melewati. Tapi JP dan juga satu player lagi Kaltuzi pun terkena impact dari satu penalty zone yang begitu menyakitkan. Yes, tadi final slash-nya ternyata gak ada yang kena. Tapi untuk itu pun sebuah zoning dari Sorizo menghasilkan Lord yang bisa dieksekusi tanpa adanya gangguan untuk Bigetron Alpha. Ini luar biasa loh permainan mereka loh. Dan Sorizo dari tadi walaupun Sorizo juga sampai dengan 3 kali mendapatkan point dead ya, tapi pagar yang dia buat ini bagus. Bahkan pagarnya enggak diam. Pagarnya bisa membuat orang mundur dan ataupun mencetakkan momen yang sangat-sangat baik loh. Itu ya sekalinya bikin momen tuh on point banget. Iya, dari tadi yang kena 2 orang, 3 orang. Penalty zone yang luar biasa. Yap. Dan Lord sudah mulai berjalan ke arah mid di inner turret yang udah mulai dihancurkan juga. Tapi ini dia untuk instant replay yang dimana fight di bawah ya, di atas. Dengan adanya satu crossbow of tank yang terbuka, dibalesin lagi pakai blazing duet. Namun flicker offensive dari Sanji pun berhasil untuk bisa menumbangkan Finn. Begitupun mid laner mereka dapetin roamer dari Echo. Yap, dan sepertinya juga dari Lord itu sendiri pun udah berhasil dihancurkan oleh pemain dari Echo ya. Jadi belum berhasil untuk mendapatkan ke arah base turret yang ada di area tengah ataupun di area bawah. Tapi setidaknya ada 2 inner turret yang berhasil mereka tumbangkan. Karena ini masih Lord yang pertama juga ya, Lord yang belum ter-enhance. Namun dari Echo pun masih mencoba untuk mempertahankan adanya inner turret di top lane. Tapi kayaknya enggak, mereka hanya berfokus untuk bisa defensif dulu nih. Walaupun sebenarnya dari segi goldnya nggak terlalu jauh tadi sebelum Lordnya. Sekarang udah nge-swing lagi ke angka 4.000. Wih, Kalzi cukup berani untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang mudah dibuat oleh Bigetron Alpha loh. Ada 4 player tadi di situ. Berani loh dia. Berani dan bahkan belum tumbang sama sekali nih Karl TZ-nya. Tapi untuk kali ini dari Bigetron, mereka bakal coba untuk kembali memanfaatkan waktu atas Echo yang masih bersembunyi di dalam tempat persembunyiannya dengan invasi-invasi jungle yang tiada henti. Tapi lihat Bigetron Alpha, mereka bermain stick berlima. Iya. Ini bagus banget loh. Mereka udah mulai berkumpul lagi. Sorizo juga selalu hadir di area tersebut. Mungkin landing jauhnya bisa jadi nanti akan tetap dijaga oleh Angela. Mau gak mau ya. Mau nggak mau landing jauh dengan hardgatnya yang dia milikin ya udah. Itu akan bisa membantu segalanya. Walaupun power clear-nya lemah ya. Tapi Echo yang kali ini mungkin harusnya mereka bisa menjawab keadaan ini dengan adanya split push ya. Cuman kalau misalkan di by one-in nih ya, Iya. one-one sama Cloud, itu Angela bisa datang kapan aja masalahnya. Betul. Itu dia. Hanya tinggal dipanggil aja udah itu nomor daruratnya datang itu Angela. Apalagi kan gak perlu dipanggil, udah chemistry-nya udah langsung datang. Betul. Tinggal teriak aja, lihat gua gitu ya. Kalau player biasa gitu. Bisa gitu. Lihat gue ya, padahal gak ngapa-ngapain. Kadang Iya. kayak gitu. Padahal emang- Romer tuh aku trust issues tuh sama kayak gitu-gitu. Iya, padahal emang pengen diperhatiin aja kadang. Nyari perhatian. Tapi untuk di arah top lane ya ini masih coba untuk dikontrol ya dari segi lane jauhnya juga. Sembari kita melihat bagaimana ada Lord Camp yang sudah muncul. Ini menjadi Lord Enhance yang pertama juga. Tapi lihat Super Ken digeser. Dikipas Boleh. dong, dikipas. Tapi gak pakai retri nih, kalau Pakai- TZ-nya nahan retri. Dia Tapi dapat. udah gambling banget loh tadi dia itu. Udah sangat memberanikan diri sekali untuk tidak menggunakan retrinya. Tapi sekarang Bigetron Alpha mereka sudah set up duluan di area dari Lord. Dan sebenarnya udah ada informasi juga bahwa Karl TZ-nya nggak pakai retri tadi. Hanya memberikan sedikit teori ancaman aja nih, ayo pancing retrinya. Tapi Karl TZ luckily dia nggak kepancing juga dan bahkan masih punya purple buff di kakinya. Athena Shield di tubuh dari Saken, sebuah bentuk respect untuk adanya Karl TZ dan juga Sanji. Ini 1, 2, 3, 4 player 5 player di dalam satu titik ataupun pintu masuk yang sama. Dan penalty zone-nya membuat JP-nya pun ada di atas tersebut. Mulai terkena lagi impact-nya. Ada juga sekarang pertempuran yang kembali terjadi sedikit lagi. Tapi Saken-nya malah langsung terkena. JP-nya berhasil langsung dihancurkan sedikit lagi. Episode dari tubuh Lord dan Lord-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Ada blazing duet yang untungnya masih tidak terkena ke arah siapapun. Namun untuk sekarang Super Ken ingin balik menuju ke arah area defensif dia milikin. Masih gagal. Sanford harus balik menuju rekan-rekannya. Yes, dan
Sorizo, Moreno, Super Ken yang masih bertahan. Lord yang memang bisa diamankan pula untuk Bigetron Alpha. Namun perlu diperhatikan dari Eko, mereka punya high ground yang cukup kuat. Iya. Mereka punya Varsha, mereka punya Cloud, mereka punya Joy-nya juga. Dan sekarang bahkan Joy sudah punya satu buah Divine Glaive. Ini akan semakin tinggi lagi magic power yang nantinya akan disumbangkan dari KLTZ yang belum tumbang sama sekali. Vin udah siap untuk bisa bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Siap untuk melakukan lagi harga terhadap rekan-rekannya. Namun sekarang ada Moreno di area belakang siap untuk mengantarkan damage-nya. BMI dikeluarkan, damage-nya nggak kena ke arah siapapun. Dan Lordnya masih di freeze juga. Nggak akan langsung dikawal, menunggu lane bawah dan midnya juga akan berjalan bersamaan. Namun ternyata Beastars di bawah udah hancur nih. Oke, di area bawah sudah hancur Final Slash. Gak kena ke arah siapapun. KLTZ siap untuk mengantarkan damage-nya. BMI terlihat untuk bisa balik menuju ke arah area yang jauh lebih aman. Yap, dan Sanji, bahkan penalty zone kali sudah mulai dibuka. Sorizo hanya memilih untuk mundur karena sudah cukup berpuas dengan adanya satu base turret kembali yang dihancurkan oleh Bigetron Alpha di arah top lane. Wow, masih kuat loh mereka. 15 menit dan sekarang udah hampir masuk ke 16 menit. Sudah mulai memberikan ya. Memberikan kalau ini adalah teaser sepertinya match-match panjang nih 7-12. Iya, apalagi Dom Wawa kan di sini ya, mengerikan. Tapi base turret sisa satu nih di tengah dari Eko yang masih coba mereka pertahankan juga. Sedangkan dari segi itemization dari Sanford ada satu buah Winter Trancheon ternyata yang diamankan nih. Dia mau coba untuk bertahan ya dari nahan dari crossbow of tech. Dimakan juga. Karena itu pun bisa menghancurkan momentum lagi loh dari One-One-nya. Benar-benar tidak ada damage apabila ada Winter. Ya kan mau gak mau yang paling di depan ya ini Sanford doang. Yeah. Karena JP tipikal yang pick off. Wah, dimajuin lagi dong sama Bigetron Alpha. Oke, ada BMI yang udah dikeluarkan. Super Ken berada di dalam rumputan mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya tapi nggak kena karena siapapun. Retribution yang harus digunakan juga dari KLTZ berhasil untuk bisa mendapatkan purple buff miliknya. Feather Ice Strike tadi memang tidak menghasilkan poin pick off untuk Eko. Tapi itu hanya pengusiran mundur aja untuk Bigetron Alpha. Tapi KLTZ bakal coba untuk langsung dikejar. Oke, KLTZ sendirian terpisah dari rekan-rekannya. KLTZ mau pergi ke arah mana? Inikah waktunya untuk bisa menghancurkan lagi? Tapi ternyata KLTZ masih berhasil selamat loh. Masih berhasil pergi dari area tersebut. Yes, dan memang ya achievement itu nggak bohong. 2 Iya. kali juara dunia. Pengalaman, pola permainan. Ini kenapa ada dummy juga di depan kita ikut lari-lari? Iya, ini 17 menit KLTZ-nya masih belum tumbang sama sekali. Tapi kita akan melihat bagaimana setup yang dilakukan menuju ke arah Lord. Yang sesaat lagi sebenarnya ini bakal evolve. Tapi begitupun dengan adanya Moreno yang belum tumbang. Tapi KLTZ lagi-lagi memberikan teori ancaman. Walaupun memang nggak ngasih damage yang terlalu besar juga untuk Bigetron Alpha. Tapi lumayan lah nyicil-nyicilnya. Lumayan nyicil-nyicil. Tapi penalti zone-nya connect. Ada satu penalti selanjutnya udah langsung dikeluarkan. Coba lihat. Dengan begitu baiknya damage tadi berhasil langsung dihancurkan. Dengan adanya crossbow yang udah langsung dikeluarkan. Waktunya sekarang. Sepertinya Saken sudah sangat-sangat bersinar. Dan pada akhirnya KLTZ pun berhasil dihancurkan. Yes, ini mungkin adalah sebuah jawaban santai, ada Saken. Nah ini double kill yang akhirnya juga men-shutdown KLTZ. Ini menjadi sebuah shutdown yang sangat-sangat mahal karena di saat itu pun momen eksekusi terhadap Lord langsung bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha. Dan kali ini Eko yang hanya tersisa 3 pemainnya saja, mereka hanya bisa merelakan Lordnya sebelum mereka harus melakukan setup defensif. Karena sesaat lagi JP dan juga KLTZ pun akan segera spawn. Yap, Benny Kitty sekarang udah punya WON, purple buff-nya udah berhasil diamankan, wave minion di tengah juga akan dihantarkan menuju cita-citanya, menghancurkan satu base turret yang ada di area tengah. Ini 2 source ultimate keluar nih, Feather Ice Strike, Final Slash dibuka untuk nge-clear satu wave di arah tengah. Karena memang di detik 40, Lord yang udah muncul di arah top lane juga ini dikalkulasikan nantinya Final Slash ataupun dari Feather Ice Strike ini bakal ready lagi untuk bisa defensif. One-One semakin berjaya nih ya, One-One semakin bersinar. Bagus sekali penempatan posisi yang dilakukan oleh Saken karena ada efek suppress loh yang dimiliki oleh Eko. Tapi dari tadi juga masih gagal untuk bisa mendapatkan Saken. Federalizer langsung dikeluarkan, Lordnya bergerak di bagian atas. Dan sekarang mereka semua sudah berada di dalam area defensifnya masing-masing. Lordnya mulai bergerak maju ke bagian depan. Dan juga sudah ada satu lagi Ultra Spin yang langsung dikeluarkan. Plus penalty zone yang gak kenakan siapapun. Tapi supportnya berhasil langsung dihancurkan. Lordnya sedikit lagi yang tersisa. Tapi mereka semua masih berhasil untuk mempertahankan base utamanya. Yes, masih bisa dipertahankan. Dan kali ini satu
Satu siege minion kembali akan dikawal karena base-nya udah bakal ditabrak. Oke, Saken yang akan ke fokus langsung menuju ke arah satu base utama. Tapi sekarang Blazing Duel langsung dikeluarkan. Hey, Benny Kitty. Ada Wewen udah langsung diaktifkan. Tapi Super Cat berhasil langsung dihancurkan. JP-nya juga berhasil dilenyapkan. Namun sekarang Counter Z-nya mulai memberikan sebuah mimpi buruk terhadap beberapa player yang dimiliki oleh Bigatron. Apa ada penalti zone yang dikeluarkan. Tapi ternyata masih berhasil ke sekarang berbeda. Counter Z sedikit lagi bersisa. Ada Winter Titan udah langsung dikeluarkan. Sedikit lagi. Tapi Kalsi udah diimmortal di dalam tubuhnya. Dan Kalsi pun masih berhasil bertahan. Dua player dari Bigatron apapun berhasil pulang sejauh ini. Yes, dan ada Blood Wings juga di dalam tubuh dari KLTZ. Ada balutan keselamatan juga di dalam tubuhnya. Tapi ini defensif dari Eko yang tadi sempat aku bilang, Hagron mereka kuat banget. Dan di saat dari Bigatron Alpha mencoba untuk pasang nabrak tadi, dan itu adalah momentum yang dimanfaatkan oleh Eko untuk bisa melakukan adanya counter initiate. Dan walaupun kita bisa melihat bagaimana adanya Kaja di tim Eko Philippines, tapi masih belum optimal nih untuk bisa menghentikan laju dari Saken. Waduh, tadi tuh deg-degan loh ngelihat Moreno sama Kalsi. Aduh, jadi defense lagi. Tapi ini kembali ya, game panjang. Iya. Dengan itemization yang sebenarnya kalau udah di menit ke-20 ini tinggal ganti-ganti aja. Karena tadi Immortal udah mulai pada pecah. Yep. Udah ada Winter Trancheon juga. Tapi Sanji ketembak Astral Sphere. Udah sisa sepertiga lagi. Oke, mau nggak mau penalty zone dikeluarkan. Final slash-nya mulai connect. Coba lihat Moreno-nya mundur sedikit. Tapi sekarang Kaltesinya berhasil jadi juga. Bahkan sekarang crossbow tank-nya membuat hal apapun yang ada di area tersebut akan terkena dampak yang begitu mengerikan. Dan sekarang satu orang yang dikerahkan habis-habisan. 3 player dari Eko pun berhasil dihancurkan. Membawa 3 landing wave. Namun ternyata coba lihat ada Cloud di area belakang mencoba untuk membentengi. Yep, di mid-nya ditutup ya, ditahan. Sampai akhirnya hanya mungkin ada 2 lane aja yang terdorong di arah atas dan juga bawah. Namun Lord ini udah ada Lord Evolve. Tapi Sanji, waduh, wave minionnya. Hey, masih bisa bertahan wave minion. Dan ini dia momen yang dinanti-nanti oleh pemain dari Bigatron. Apakah mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan? Namun sekarang ada BMI yang udah langsung dikeluarkan pula. Penalti sudah mulai connect sedikit lagi bisa Benny Kitty. Benny Kitty pun berhasil diajukan, tapi masih ada important di dalam tubuhnya. Dan Benny Kitty berhasil langsung dilenyapkan, tapi tidak ada wave minion. Sayang sekali. wow, dan Eko masih bertahan dan membuat Bigatron Alpha putar haluan. Mereka gak bisa memaksa game ini diselesai dengan cepat dan harus mengeksekusi dan membutuhkan bantuan dari Lord Evolve di menit yang ke-22. Benny Kitty sudah selesai dengan adanya sebuah Wind of Nature dan Sanji pun sekarang dengan adanya Necklace of Durance dia akan lebih fokus lagi untuk bisa menghentikan bagaimana Sorizo, Supercan dan Finn ini harus ditahan. Yap, sementara sekarang Fleeting Time pun sudah ada di dalam tubuh dari JP. Oke, strategi seperti apa lagi yang akan mereka buat? Apakah mereka emang butuh banget satu momen sih sebenarnya, tapi tadi udah bagus banget. Hanya saja satu momen yang diciptakan oleh Benny Kitty luar biasa sih, Ol. Yap, ini ya benar-benar makro play yang dipegang dan dikuasai dengan begitu luar biasa. Gak aneh juga mereka pernah menyabat gelar juara dunia. Namun kali ini Bigatron Alpha juga yang tidak kalah luar biasa. Mereka memberikan pressure yang cukup besar, apalagi Lord Evolve ini udah mulai dikawal. Benny Kitty. Wow, Benny Kitty terkena impact dari satu Astral Flame yang begitu meyakinkan dan Super Keja. Penalty zone-nya berhasil masuk ke bagian belakang dan juga mengantarkan begitu banyak sisi yang masuk ke dalam tubuh pemain dari Eko. Tapi sekarang Benny Kitty berhasil dihancurkan. Bigatron Alpha akankah ini menjadi sebuah momen kemenangan? Ada benar 1 poin untuk Bigatron Alpha. Bigatron